Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jupita Sitohang, mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 81 Jakarta, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 1 gelombang kedua LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor peserta 2015-02-787663, yang saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 81 Jakarta. Berikut video yang akan saya tampilkan saat UKIN di SMA Negeri 81 Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan. Ya, semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Walaupun sedang berlangsung ujian asesmen, tetap harus semangat ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang atmosfer ya, tentang materi atmosfer. Nah, kita di sini mengkaji tentang dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Dampaknya bagi kehidupan. Apa sih keuntungan kita untuk belajar materi atmosfer ini? Supaya kita tahu ya manfaat dari setiap lapisan yang ada pada atmosfer. Tuh, satu. Kemudian apalagi keuntungan atau manfaatnya kita atau tujuannya kita mempelajari materi atmosfer ini supaya tahu unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam atmosfer. Ya, kemarin sudah kalau unsur-unsurnya kita sudah pelajari ya. Kemudian gasnya juga sudah dipelajari. Nah, dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Ibu mengulang dulu. Mengingat? Masih ingat ini ya? Masihlah ya. Jadi, namanya apa ini? Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu ada berapa? Ada 5. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Ya, troposfer ya. Paling ini yang dekat dengan kita ini 0 sampai 12 km. Mesosfer 12 sampai 50 km. Ya, stratosfer 50 sampai 80 km. Kamu bisa lihat ya pesawat itu ada di mana ya. Nah, kemudian lihat. Ayo, siapa dulu satu orang? Ya. Hujan. Nah, itu cuaca perbedaannya. Jadi cuaca dan iklim itu dibedakan oleh waktu dan kawasannya atau wilayahnya. Nah, iklim itu ternyata ada banyak ya. Ada namanya iklim matahari, iklim Köppen, iklim Junghun, iklim Smith-Ferguson, ya, kemudian Oldman, ya. Nah, iklim matahari yang biasa ya kalian lihat gambar ini dari SD udah biasa lihat ini ya. Nih, ini namanya iklim matahari, ya. Lihat ini dari khatulistiwa 0 sampai 23,5 lintang utara maupun lintang selatan. Itu termasuk ke dalam iklim tropis, ya. Kemudian 23,5 sampai 40 subtropis, lintang utara maupun lintang selatan, sama ya, subtropis. Kemudian 40 ke 66,5 iklimnya sedang. Ya, 66,5 ke 90 iklimnya dingin. Jadi berdasarkan letak astronomi. Ya. Nah, Indonesia berada di
Indonesia letak astronomisnya ada di mana? Di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Gitu ya. 6 derajat. Berarti ada di sini, di sekitar ini. 6 derajat lintang utara, ini 0 ke atas ini utara. 6 berarti masih ada di antara ini, 0 ke 2, 3. Ya. Sampai 11 derajat lintang selatan. Selatan 0 ini ke bawah. 11, berarti masih ada di antara 0 ke 2, 3 ini. Nah, dari sinilah kita bisa mengkaji bahwa iklim Indonesia adalah iklim tropis. Ya, iklim tropis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kemudian yang kedua, iklim Köppen. Nah, iklim Köppen ini yang dia menggunakan huruf-huruf ya, A, B, C, D, E. Ya, iklim A itu iklim tropis, B kering, C sedang, D dingin, E kutub. Nah, ini lagi nanti ada lagi dikelompokkan lagi A-nya itu. Ada AF, ada AM, ada AW. Ya, ini ada AF, ada AM, ada AW. Nah, kalau AF itu apa? Iklim hutan hujan tropis. Kalau AW, bukan AW yang biasa kita lihat di mall ya. Bukan. Itu chicken bukan yang itu ya. Kalau AW di sini adalah iklim sabana. Ya. Nah, sama lagi ayam ya. Dia kolaborasi AW dengan sabana. Ayam lagi. Nah, kemudian AM ini apa? Iklim muson tropis. Iklim muson. Ya. Nah, prakteknya apa? Rata-rata suhu tahunan di atas 18 derajat Celcius. Curah hujannya tinggi, tidak ada musim dingin. Ya. Nah, ini daerah mana sih hutan hujan tropis? Daerah Sumatera, ya, daerah Jawa. Bisa kita lihat yang banyak hutan hujan tropisnya. Kalau hutan hujan tropis, pernah dengar nggak? Hutan hujan tropis itu hutan yang bagaimana ciri-cirinya berada di daerah dataran rendah, pohonnya tinggi, besar, daunnya lebar, ya. Nah, dan banyak tanaman menempel, epifit, ya, anggrek, nah, seperti itu. Kemudian ini ada iklim B. Iklim B itu iklim kering tadi ya. Nah, iklim B itu ada stepa dan gurun. BS, BW. Nah, BW lagi nih. Apa itu BW? Bau, bukan. Ya. Stepa dan gurun. Nah, ciri-cirinya apa? Curah hujan rendah, gurun ya. Sudah tahu lah ya, curah hujannya rendah. Kemudian tidak dapat sungai permanen di daerah gurun. Kemudian iklim sedang. Ada cewek, bukan cewek. Ya. Musim dingin kering, CS. Ya. CS. Musim panas, berarti CS itu lagi panas. Kemudian CF tidak ada musim kering. Nah, nih, ciri-cirinya apa? Rata-rata suhu terdingin antara 0 sampai 18 derajat Celcius. Kemudian setidaknya memiliki 1 bulan dengan rata-rata suhu di atas 10 derajat Celcius. Yang berikutnya iklim dingin. Ada DF, ya, hujan bersalju basah sepanjang tahun, itu DF, ya, hujan bersalju. Kalau iklim dingin tentunya bersalju-salju, ya, yang berhubungan dengan salju. Kamu suka salju? Suka. Kalau kamu suka salju, berarti kamu harus punya cita-cita sekolah di luar. Ya, kalau ke selatan ya ke utara. Ya, mau ke selatan atau ke utara? Maunya kemana? Mau ke Jawa? Itu bukan selatan dan utara. Ya, belahan bumi utara dan selatan maksudnya. Ya, kalau ke Australia ke Kanada. Tuh.
1500 ini zona sedang. Yang tumbuh apa? Tembakau, ada kopi, ada coklat, ada teh. Ketinggian 1500 sampai 2500. Nih ya, daerah zona sejuk. Ada kopi, ada kina, ada teh, ada sayuran. Ya. Nah, ini lagi di atas ketinggian 2500, daerah dingin. Tadi seperti yang klasifikasi iklim Köppen tadi, dingin itu bagaimana? Tidak ada sana. Ya, tidak ada tanaman budidaya, hanya lumut. Ya, lumut. Ya, lumut. Tundra. Nah, ini berdasarkan iklim Junghun. 0 sampai 650 sampai ketinggian 1500, dari 1500 sampai 2500, kemudian di atas 2500. Ingat ya, panas, kemudian sedang, sejuk, dingin. Panas, ya, sedang, sejuk, dingin. Oke, itu untuk iklim Junghunnya. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada. Ya. Kenapa dia semakin ke atas semakin dingin? Ya, sejuk dan dingin. Karena, ayo, sudah pernah toh? Karena kenapa dia semakin ke atas dia kok semakin dingin? Kenapa di daerah puncak itu dingin? Kenapa kita semakin ke atas semakin dingin? Harusnya dekat dengan matahari, gitu. Nah, kenapa? Karena setiap naik 100 meter suhunya turun 0,6 derajat Celcius. Ini adalah iklim yang berdasarkan ketinggian, ya, ketinggian. Nah, dia dimulai dari 0 dpl, di atas permukaan laut, itu daerah pantai, nih ya. Nah, iklim Junghun ini ada 4 klasifikasi zona iklim, yaitu zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Oke, dari 0 ya, 0 sampai 650 meter dpl, ini zona panas. Nah, tanaman yang ada di sini adalah tanaman daerah dataran rendah seperti padi, jagung, kelapa, ya, tebu. Nah, seperti itu. Nah, semakin dia ke atas, ya, nanti tanamannya semakin sedikit, apalagi di daerah zona dingin. Zona dingin ini di sini tidak ada ditemukan tanaman lagi, tumbuhan lagi, hanya lumut atau tundra. Berbeda dengan zona sedang, zona sejuk, ya. Nah, jadi ada 4 klasifikasi zona pada iklim Junghun. Panas, sedang, sejuk, dingin. Yang berikutnya adalah iklim Smith-Ferguson. Ya, iklim Smith-Ferguson ini adalah iklim yang berdasarkan kategori bulan basah dan bulan kering. Nah, bisa dilihat di sini ada rumusnya. Q, ya, Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali 100. Nah, untuk mengetahui rata-rata bulan kering ini ada ketetapannya yang di bawah ini, ya, yaitu kalau bulan kering itu apabila curah hujannya kurang dari 60. Ya, kalau bulan basah itu curah hujannya lebih dari 100, ya. Nah, kemudian nanti hasil perhitungan dari Q, rata-rata bulan kering per bulan basah kali 100, hasilnya itu baru kita lihat ke tipenya. Tipe iklimnya apakah A, B, C, D, E sampai H, ya. Nah, kalau misalnya hasil hitungannya dapat misal, ya, 0 di 60, ya, 60. Nah, kalau 60 dia masuk ke mana? Apakah di D apa di E? Ya. Nah, coba kita lihat dari atas. Kategori A atau tipe A. Ya, tipe A itu 0 sampai 13,4.
14,3 ya. Kemudian yang tipe B 14,3 sampai 33,3. Tipe C 33,3 sampai 60. Tipe D 60 sampai 100. Tipe E 100 sampai eksosfer, ya, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Itu urutannya, biar tahu ya. Oke. Kandungan utama adalah gas hidrogen, memiliki sedikit molekul sehingga gaya akan udara sangat rendah. Itu apa? Sudah, biar kita ke lanjutnya. Yang jawabnya saja. Nomor 1 jawabnya apa? Nomor 2 jawab lapisan atmosfer yang paling bawah. Berarti yang dekat dengan kita. Ya. Yang paling bawah. Kalau yang paling atas apa? Eksosfer. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 4. Pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Suhu yang sangat panas yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Ya. Ini kata kuncinya nih, pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Ya. Ayo, itu apa? Ini ada dua judulnya, ya, pengaruh. Ya. Pengaruh nih, bagaimana pengaruh karakteristik iklim di bidang pertanian, sosial dan budaya. Bagaimana pengaruh karakteristik iklim di bidang transportasi, komunikasi, dan pariwisata? Silakan kalian pilih satu, ya. Ini atau yang nomor 1 apa nomor 2? Silakan pilih. Silakan buat PPTA kampanye, nanti dipresentasikan. Sekarang, waktunya 10 menit cukup? Ya, cukup lah. Ayo, silakan. Kelompok ada? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Oke. Silakan memperkenalkan diri dulu dari nama kelompoknya dan siapa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pertama? Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Nevermore. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pengaruh iklim di bidang pertanian, sosial, dan budaya. Sebelum kita mulai, ada pepatah bilang kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Sadika Faiza dari kelas 17 nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Amanda Nela Iman Putri dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Farah Rangga Saputra dari nomor absen 12. Perkenalkan nama saya Gina Azizah Cantara dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Lafia Saputra dari absen 18. Oke, jadi yang pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari iklim. Jadi iklim adalah susunan atau keadaan umum kondisi cuaca dari hari ke hari. Artinya, iklim merupakan kelanjutan dari hasil pencatatan unsur cuaca dari hari ke hari dalam waktu yang lama. Sehingga, iklim merupakan rata-rata unsur cuaca secara umum pada suatu wilayah di permukaan bumi. Untuk menentukan iklim di suatu wilayah membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 10 sampai dengan 30 tahun. Pengetahuan tentang iklim dipelajari dalam bidang khusus yang disebut klimatologi. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh iklim.
dalam iklim sendiri punya banyak pengaruh, salah satunya dalam sektor pertanian. Yang pertama yang dipengaruhi itu perubahan iklim seperti peningkatan suhu global dan pola curah hujan yang tidak stabil dapat mengganggu siklus tanam yang menyebabkan penurunan hasil panen dan mengancam keamanan pangan. Lalu ada perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam yang telah ada, memaksa petani untuk mengubah jadwal menanam dan mempertimbangkan jenis tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi iklim yang berubah. Lalu ada perubahan suhu curah hujan dapat mengubah komposisi jenis hama dan penyakit tanaman serta mempengaruhi ketersediaan air irigasi. Selanjutnya adalah pengaruh iklim terhadap bidang sosial. Perubahan iklim dapat memiliki dampak kesehatan yang signifikan. Peningkatan suhu ekstrim dapat menyebabkan gelombang panas yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, di sini tuh perubahan iklim itu kayak misalkan curah hujan itu juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, memicu kekeringan, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir atau badai. Nah, semua ini tuh dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyakit menular. Nah, habis itu adalah peningkatan kekeringan atau banjir yang parah dapat memaksa petani atau komunitas pedesaan untuk mencarinya. Misalnya, sektor pertanian perkebunan, misalnya buah stroberi. Buah stroberi lebih cocok untuk ditanam oleh petani yang berada di daerah pegunungan. Sedangkan untuk yang berada di dataran rendah lebih cocok untuk menanam padi. Selanjutnya adalah adaptasi manusia. Yang dimaksud adaptasi manusia di sini, kondisi iklim yang membuat cuaca terkadang berubah tidak menentu seperti kadang panas atau kadang hujan tiba-tiba. Iklim yang tidak menentu ini membuat masyarakat harus membawa payung atau jas hujan sekalipun hari itu terlihat sangat terik. Selain itu, secara tak langsung iklim juga sangat mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai sini ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kami paparkan tadi? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya sampai akhir. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun hal lainnya. Jadi dengan itu kami menutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang berikutnya. Ayo. Ayo. Kelompok 1. Oh, pakai nama itu Marnya. Hua. Ya. Hah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bantuan. Waktu itu kita kenalan dulu. Tadi kata Farida, tak kenal tak sayang. Iya. Tidak kata lu kan itu bermatu kehidupan bisa tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah pengaruh karakteristik iklim di bidang transportasi. Oke, jadi cuaca buruk atau kondisi iklim ekstrim dapat mengganggu operasi transportasi. Hujan deras, badai salju, kabut tebal, atau angin kencang dapat menyebabkan keterlambatan, pembatalan atau gangguan dalam penerbangan, perjalanan darat, dan transportasi laut. Ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi penumpang dan kerugian bagi perusahaan transportasi dan bahkan mengancam keselamatan penumpang. Oke, selanjutnya saya akan membahas hal-hal apa saja yang dapat mengganggu transportasi. Yang pertama itu ada cuaca yang buruk, seperti hujan deras, badai salju, atau kabut tebal dapat mengganggu operasi transportasi udara, darat, dan laut. Penerbangan dapat ditunda atau dibatalkan, jalan raya dapat menjadi licin atau terendam, dan laut dapat menjadi kasar, menghambat perjalanan kapal. Yang kedua ada suhu yang ekstrim.
panas yang tinggi atau dingin yang ekstrim dapat mempengaruhi kinerja kendaraan. Misalnya, cuaca panas yang ekstrim dapat menyebabkan masalah mesin pada mobil atau kereta api dan membatasi penggunaan jalur transportasi tertentu. Yang ketiga, ada perubahan iklim jangka panjang, seperti peningkatan suhu global juga dapat mempengaruhi infrastruktur transportasi. Misalnya, cairan es di daerah kutub dapat mengakibatkan kenaikan permukaan air laut yang dapat mengancam pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, serta mempengaruhi jalur pelayaran dan pelabuhan. Oke, selanjutnya saya ingin bahas tentang komunikasi. Jadi, pengaruh iklim terhadap komunikasi. Nah, ketersediaan dan kualitas komunikasi itu ada infrastruktur komunikasi seperti kabel telepon, antena satelit, dan menara telekomunikasi. Rentan terhadap cuaca buruk, badai, petir, atau angin kencang dapat merusak fasilitas komunikasi dan menyebabkan gangguan atau pemutusan layanan. Hal ini dapat mengganggu komunikasi suara, data, internet, dan layanan lainnya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Nah, selanjutnya akan saya bahas apa aja yang tadi disampaikan. Ya, maksudnya apa aspeknya? Aspeknya nih, selanjutnya nih. Nah, kalau dari cuaca buruk, itu terutama ada badai atau kondisi cuaca yang ekstrim. Dapat menyebabkan gangguan pada infrastruktur komunikasi, seperti kabel telepon antara satelit atau menara telekomunikasi. Ini dapat mengakibatkan gangguan layanan telepon, internet, dan komunikasi lainnya. Nah, selanjutnya, peningkatan frekuensi fenomena cuaca ekstrim yang terkait dengan perubahan iklim dapat memperburuk gangguan komunikasi. Misalnya, angin kencang yang lebih sering terjadi dapat merusak infrastruktur komunikasi nirkabel dan mengganggu sinyal kita terhadap komunikasi. Sama siapa lah. Selanjutnya adalah pada sektor pariwisata. Nah, karakteristik iklim yang menarik seperti cuaca yang hangat ataupun cerah dapat menjadi faktor menarik bagi pariwisata. Destinasi dengan iklim yang nyaman dan kondisi cuaca yang baik cenderung menarik lebih banyak wisatawan. Namun, perubahan iklim dapat mempengaruhi daya tarik pariwisata suatu wilayah. Misalnya, peningkatan suhu global dapat mengubah pola cuaca dan iklim yang biasanya diharapkan di suatu destinasi. Ini dapat mengakibatkan pergeseran musim liburan, perubahan dalam ketersediaan aktivitas luar ruangan, atau peningkatan resiko bencana alam yang berdampak pada pariwisata. Perubahan iklim juga dapat mengancam ekosistem pariwisata yang sensitif seperti terumbu karang atau gletser. Jika kondisi iklim tidak stabil, ini dapat mengurangi keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik wisatawan. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tadi ada orang itu, daun orangnya itu. Ya waktu deh Bu ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Itu ya budgeting. Ya silakan. Silakan saudari Jumna. Kenapa gue sih? Lagi. Aku mau nanya. Boleh. Contoh real dari destinasi wisata yang mengalami pergeseran liburan. Misalnya, contohnya adalah pariwisata pantai misalnya. Karena suatu saat Anda ingin ke Ancol gitu, ternyata lagi musim hujan. Nah itu kan sangat tidak menikmati, apalagi suasana pantai yang seharusnya panas dan cerah. Karena adanya musim hujan, mungkin orang lebih malas buat ke pantai gitu kan, karena kondisinya nggak enak buat berwisata. Apa ada yang kurang jelas nih? Kan mau dijelaskan. Ya. Kalau misalnya ada perubahan pergeseran itu maka ada yang berubah. Ya misalnya biasanya Ancol itu penuh ketika awal liburan gitu. Tapi ternyata pas awal liburan itu lagi musim hujan. Nah oleh karena itu musim liburannya biasanya nanti pindah setelah selesai musim hujannya gitu. Ramenya nanti ketika setelah musim hujannya selesai. Ya sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena sudah tidak ada yang bertanya,
untuk membersihkan waktu, kita tutup saja presentasi kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya untuk materi kita hari ini tentang dinamika atmosfer yang mempengaruhi aktivitas manusia ya. Aktivitas manusia dalam sektor pariwisata, budaya, transportasi, dan komunikasi. Oke. Untuk hari ini sekian Ibu Rasa. Yang belum sempat untuk presentasinya bisa diunggah di BCR. Silakan kamu presentasi, masukkan dirimu di dalam slide-nya ya, mempresentasikannya. Jadi Ibu nanti lihat di video aja. Oke? Yang belum presentasi Ibu lihat di video. Bisa ya, paham ya? Ya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Silakan istirahat. Bangku dirapikan.